sedih boleh, tapi kalau sama klien aku selalu bilang gini, mau sampai kapan sedihnya? Oke, dikasih Gitu. batas waktu ya. Iya, gitu. Karena ya kalau kita mau berlarut-larut dalam emosi kesedihan itu ya sangat gampang kok, gitu ya. Tapi kan hidup nggak berhenti sampai di situ. Betul. Gitu ya. Jadi kita harus bangkit lagi, kita harus berusaha mencari apa yang menjadi alasan relevan untuk kita kembali melanjutkan hidup lah, gitu. Oke. Baru saja kita mendengarkan lagu Abdul and the Cowie Theory, tak pernah terganti. Waktu, kesempatan, orang yang berada di sekitar kita tuh nggak pernah terganti. Setuju nggak sih Mbak Wita? Benar-benar untuk orang-orang yang signifikan ya. Iya benar. Apalagi tuh kita nggak bisa mengulang nih. Jadi harus benar-benar menghargai. Betul. Nah, biasanya orang-orang yang begini tuh lebih apa ya, controllingnya tuh lebih kuat nggak sih Mbak Wita biasanya untuk orang-orang yang pengennya ketemu sama dia segini jam segini harus begini, harus pokoknya katanya tuh udah harus. Nah sedangkan kan tadi segala sesuatu di luar ada yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri. Ini gimana nih menghadapi orang-orang seperti ini? Ya, perlu diberikan pemahaman bahwa manusia itu kan makhluk yang paling dinamis, dan salah satu ciri kesehatan mental juga adalah flexibility sebenarnya. Oke. Gitu. Sehat mental tuh harus fleksibel. Betul, karena ya tadi ada banyak hal yang di luar kendali kita, di luar ekspektasi kita gitu ya. Sedih boleh, tapi kalau sama klien aku selalu bilang gini, mau sampai kapan sedihnya? Oke, dikasih Gitu. batas waktu ya. Iya, gitu. Karena ya kalau kita mau berlarut-larut dalam emosi kesedihan itu ya sangat gampang kok, gitu ya. Tapi kan hidup nggak berhenti sampai di situ. Betul. Gitu ya. Jadi kita harus bangkit lagi, kita harus berusaha mencari apa yang menjadi alasan relevan untuk kita kembali melanjutkan hidup lah, gitu. Oke, ciri-cirinya berarti fleksibel. Salah Kemudian juga apa lagi nih ciri-ciri yang sehat mental nih? Mbak Tadi Wita? kemampuan mengelola emosi gitu ya. Terus juga ceria mungkin bisa masuk. Kalau orang nggak ceria apakah nggak sehat? Gimana nih kalau Mbak Wita? Ceria ini agak tricky ya, karena maksudnya ada banyak orang yang juga menyembunyikan permasalahannya di balik topeng yang ceria gitu. Ada orang yang sedih tapi dia nggak mau kadang gini di rumah ya udah gitu. Pas gini hahaha ternyata sedih banget gitu. Nah, perlu dibedakan antara orang yang memang dia berusaha untuk live in the present moment ya, mindful lah bahasa anak Mindful, sekarang yes. gitu ya, mindful gitu. Jadi, oh dia ada masalah nih ketika lagi sama teman-teman, bisa tetap menikmati gitu ya. Dia nggak berbohong. Tapi ada orang-orang yang jadinya tuh berlebih-lebihan. Oke. Pernah sih mungkin ketemu kayak orang jadi ketawanya heboh banget misalkan kayak gitu, padahal biasa aja, kayak kenapa sih gitu ya. Kenapa sih harus teriak-teriak gitu ya? Karena mungkin ada ya hal yang pengen dia cover gitu loh. Oh, oke. Ya. Karena kalau kita sehat mental ya biasa aja, maksudnya responnya sesuai gitu ya, sejalan gitu. Tapi kalau ya intinya kan segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Oke, intinya itu ya. Dan harus fleksibel gitu. Nah, Mbak Wita nih mungkin boleh disampaikan juga ke sahabat Sonora. Tapi mungkin sebelum kita bahas itu ada satu pertanyaan dari tadi Ibu S, ini Pak S. Oke. Aku nggak sebutin namanya ya, sahabat Sonora. Ini menurut lengkap banget nih. Mbak Sri Juwita Kusuma Wardani, 2024 lebih sehat mental itu apa? Nah, nanti kelak ada caleg yang nggak menang. Ini gimana nih? Jadi menghadapi mungkin tips and trick menghadapi menang kalah, terpilih tidak terpilih nih. Oke. Ya tadi ya, ketika kita punya ekspektasi ya, dan tentunya kan para caleg ini menginvestasikan banyak hal gitu. Betul. Ya. Ketika investasi dan ekspektasinya tinggi, tentu itu akan ada dampak ketika halnya tidak sesuai dengan, atau kenyataannya tidak sesuai dengan harapan gitu ya. Kalau orangnya atau pribadinya cukup paham bahwa ya walaupun kita udah invest gila-gilaan, belum tentu, nggak menjamin itu bisa sejalan gitu ya, hasilnya nggak berbanding lurus dengan harapan gitu. Mungkin dia bisa lebih cepat tuh bounce back-nya atau bangkitnya gitu ya. Tapi yang jadi masalah kalau memang fokusnya cuma di situ, atau mungkin ya nggak sedikit juga kali yang jor-joran tanpa mempertimbangkan kemungkinan gitu. Jadi dia nggak punya plan B, atau
nggak punya cadangan, atau mungkin memang apa sih kalau kita nyebutnya uang panas ya. Jadi maksudnya semua uangnya tuh dikasih ke situ, nggak ada, bukan uang dingin yang emang lebihan hidup, lebihan cadangannya gitu. Jadi dia tetap kalaupun ini nggak menang ya nggak masalah gitu. Nah, ketika kondisinya seperti itu, tentu akan dampaknya jadi lebih hebat gitu ya kepada orang tersebut. Balik lagi, yang bisa kita kuatkan adalah mungkin support system gitu ya, keluarganya. betul. Dan tadi ketidakmenangan itu tidak menjadi satu-satunya definisi untuk dirinya. Oke. Ya, ketika orang tuh mendefinisikan hanya aku gagal, ya udah kesannya semua jadi gelap gitu. Padahal belum tentu. Betul. Ada aspek kehidupan lain yang masih bisa dia bangun gitu. Ya. Artinya para caleg ini juga harus dikuatkan secara mental ya. Betul. Menghadapi 26 hari lagi nih dagdikduk gitu ya.